Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham teratas Top Gainers dengan value transaksi di atas 5 miliar. Sebelum itu saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai dari saham pertama yaitu saham Okas. Untuk saham Okas hari ini terjadi akumulasi besar dari MG dan ada distribusi dari broker-broker retail, ada YP, SQ, KK, ini full broker-broker retail sampai EP. Kemudian diakumulasi besar oleh MG dengan nilai transaksi yang signifikan dibanding akumulasi dari broker yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari tanggal 24 Agustus pertama kali dia naik tinggi, terjadi dianggap akumulasi kecil oleh beberapa broker dari top 1 sampai top 5, yaitu diakumulasi oleh ZP, MG, CP, XL dan ke bawahnya, tapi dijual oleh broker-broker retail. Hal ini menunjukkan bahwa saham ini cukup menarik untuk dipantau terus. Jadi untuk secara bandarmologi Okas ini masih menarik. Kalau menurut teknikal apakah masih menarik? Kita perhatikan support dan resistennya. Di sini ada supportnya yang pertama yaitu di harga 185 sampai dengan 178, break dari high sebelumnya, dan di break hari ini dengan volume yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa break ini cukup valid dan terkonfirmasi sangat bagus. Kita lihat di chart 1 jamnya. Oke, ternyata tadi jam 10 pagi dia sudah break dan retracement di harga 184, kemudian kembali naik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa support ini cukup valid untuk dianggap support karena harga 183 dan 184 malah mantul makin ke atas. Kemudian untuk mencari titik entry yang tepat untuk scalping, kita cek menggunakan chart 5 menit. Oke, ternyata ada di 184 kita anggap sebagai support. Tadi jam 11:05 harusnya Bapak Ibu kalau mau masuk bisa masuk di sini dan di 184 dan bisa dapat, dan cuan cukup lumayan dari supportnya itu yaitu sebesar 7% sampai 6%. Happy cuan yang berani ambil di situ. Kemudian support yang terdekat itu kalau Bapak Ibu mau scalping, dan hari ini ternyata arah ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi bahwa besok langsung open gap up dan naik terus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak berani untuk ambil dan tunggu di low-nya, di supportnya Bapak Ibu bisa tunggu di support pertama yaitu di harga 192. Kemudian jika turun kembali, support selanjutnya ada di harga sini Bapak Ibu, di harga 183, 184. Jika ke bawah itu consider untuk cut loss dulu karena ada potensi turun makin jauh ke harga sampai di 160-an. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk resistennya sepertinya akan sulit diketahui karena ini sudah mencapai sudah hampir mencapai all time high. Dan oke, kalau kita ternyata masih jauh karena dari 2019 ada yang lebih tinggi lagi. Kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi di 2020 September itu sekarang sudah mencapai resisten yang cukup kuat, bisa dibilang akan membentuk pola double bottom yang cukup besar, yang sangat besar. Bahkan ini adalah resisten yang cukup kuat sepertinya. Ini yang harus ditembus dulu. Jika ditembus maka akan naik kuat sampai terdekatnya di resisten di harga 230-an sampai 240. Apakah ada potensi menguat sampai sana? Menurut saya ada potensi yang sangat besar. Karena apa? Karena menurut broker summary-nya sudah baik, ada akumulasi besar dari bandar. Kemudian hari ini juga terkonfirmasi ARA yang ada potensi bahwa besok akan naik lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang mau spekulasi scalping boleh pantau saham Okas, pantau ketat, tapi ada potensi juga bahwa jika sudah mencapai harga yang di 240 ada potensi untuk turun lebih dalam lagi di harga 2197, yaitu supportnya yang baru
yang terbentuk dari resisten Oktober 2020 dan juga support terakhirnya yaitu di harga 183 Bapak Ibu. Seperti itu, jadi Okas pantau di supportnya saja dan jangan berani beli kalau misalnya harganya sudah, jangan coba-coba beli harganya di 240 karena ada potensi untuk turun dulu, melemah dulu di harga supportnya yang di 200 sampai 180. Oke, seperti itu untuk Okas. Selanjutnya adalah saham Call. Nah, saham Call ini walaupun udah di atas 5 miliar transaksinya, tapi saya tidak akan analisa karena ini adalah saham IPO. Tapi sebentar kita lihat apakah menarik Broksumnya. Broksumnya masih menarik ya Bapak Ibu, ini masih ada akumulasi yang besar dari MGANAO. Ini bisa dibilang adalah broker-broker bandar yang sengaja membeli banyak untuk mengangkat harga lebih tinggi lagi. Ada potensi ini saham akan terus meningkat tinggi, mungkin akan arah 3 sampai 4 kali mungkin, atau 2 sampai 3 kali aja. Kemudian dibawa turun karena didistribusikan ke retail-retail. Ini penjualnya untuk hari ini isinya retail-retail. Dalam 3 hari terakhir kita lihat pembelinya oke, masih bandar-bandar MGANAO, penjualnya juga retail-retail tapi ada bandar IN. Oke, didominasi retail. Oke, kalau Bapak Ibu masih punya call yang beli di IPO, boleh consider masih hold terus karena ada potensi makin akan diangkat makin tinggi lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian saham buah. Saham buah kemarin saya consider untuk pantau ya Bapak Ibu karena masih menarik dan terbukti bahwa sekarang naiknya sudah arah. Happy Cuan yang kemarin pantau, yang hari ini pantau ketat dan berani beli di harga supportnya yaitu di 630-an atau breakout dari supportnya di 650. Apakah sekarang masih menarik? Menurut broker summary hari ini coba kita lihat masih cukup menarik Broksumnya karena isinya YB tapi ada OD, CP, sepertinya ini masih netral Bapak Ibu. Saya konfirmasi bahwa Broksumnya masih netral Bapak Ibu, belum terlalu menarik karena isinya adalah bandar dan retail saling bergabung, tapi bayarnya didominasi oleh retail ini sebenarnya. Ada BQ, ada AZ, NI, CC, OD. Kemudian penjualnya ada XL mungkin XL bandar atau XL retail, sepertinya XL retail Bapak Ibu karena nilainya tidak signifikan. Jadi bisa dibilang ini retail dan agennya mungkin bandar-bandar broker-broker yang jarang dipakai oleh retail ini, mungkin bandar market maker yang jual-jual pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih mau pantau ini, saya consider untuk beli. Bentar Bapak Ibu, kita lihat chart dari 5 menitnya untuk mencari support yang terdekatnya yaitu di sini Bapak Ibu. Di harga 740 kalau Bapak Ibu mau scalping dan spekulasi, mungkin Bapak Ibu bisa beranikan beli di harga sini Bapak Ibu. Di 740 sampai 725 menarik, kita anggap sebagai support karena ini bottomingnya. Kemudian kalau misalnya kan hari ini sudah arah Bapak Ibu, kalau misalnya besok gap up berarti harga hari ini pun di harga 780 pun sudah kita anggap sebagai support karena break dari resisten di tadi pagi di harga 780. Jadi support pertama di sini 780, support keduanya yaitu di antara 740 sampai 725. Ke bawah itu consider cut loss karena ada potensi untuk turun terus lebih dalam karena dalam 2 hari terakhir peningkatannya sangat signifikan Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut di saham OBMD. Sebelumnya saya menganggap OBMD tidak menarik karena isinya adalah broker-broker retail. Dan ternyata hari ini malah naik lebih tinggi lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak ambil juga tidak apa-apa, berarti bukan rezeki. Saya juga tidak mengambil karena saya masih was-was isinya retail semua. Jadi tidak apa-apa, masih ada saham lain yang lebih menarik. Dan dalam 5 hari bursa terakhir naiknya sangat signifikan ya Bapak Ibu. Ini naiknya sebesar sudah beggar bahkan, dan ada potensi naik lagi kah? Coba kita lihat dari broker summary-nya.
Kita tarik dari peningkatan yang pertama yaitu di 29 Agustus. Volume pertama yang dia tiba-tiba terbang, ada pembelian besar dari LG. Ini bisa dibilang sepertinya bukan LG retail tapi LG bandar karena nilainya signifikan dibanding broker yang lain, dan tetapi buyer yang lain adalah kemungkinan besar retail Bapak Ibu. Ada GR, MG, PD, XC, EP, OD, ini broker-broker yang sering dipakai oleh retail dan nilainya itu seragam, bisa dibilang ini retail yang kompak. Dan penjualnya adalah HD, bisa dibilang ini bandar, nilainya beda sendiri yang sangat signifikan dibanding penjual yang lain. YU broker yang jarang dipakai retail, mungkin bandar juga market maker. YP mungkin retail, CP retail mungkin nilainya seragam retail. Jadi menurut Bandarmologi ini ada akumulasi dari satu broker, tapi sisanya adalah jualan-jualan dari bandar-bandar broker yang lain. Jadi menurut saya secara Bandarmologi ini masih netral. Saya tidak anggap ini sangat menarik, tapi biasa-biasa saja. Apakah hari Senin menarik? Menurut saya sangat tidak menarik karena nilainya sangat signifikan, peningkatannya ada potensi untuk turun ARB berjilid-jilid Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pantau OEBMD, lebih baik saya sarankan untuk Bapak Ibu tunggu di harga 214 di supportnya di area demand-nya dia di 212 sampai 220 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tunggu di situ, atau kalau yang tidak sabaran lagi Bapak Ibu bisa spekulasi lagi di harga 25-an ini Bapak Ibu. Terjadi breakout dari resisten di tanggal 7 dan tanggal 8 September dan di breakout hari ini pagi-pagi langsung tinggi sebesar 15% dengan volume yang cukup tinggi juga. Jadi valid dianggap sebagai support. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi lagi di 288, saya tidak rekomendasikan karena ini masih sangat tinggi sekali harganya. Jadi ada peluang sangat besar untuk turun lebih dalam lagi. Jadi akan lebih bijak kalau Bapak Ibu tunggunya di 250, turun situ cut loss, dan beli lebih banyak saya consider di harga 216 sampai 212. Saya yakin ada potensi besar bahwa daerah sini, daerah 212 sampai 220 maksud saya, menjadi area demand yang sangat menarik bagi para trader dan scalper karena ada potensi untuk mantul Bapak Ibu. Dan kebetulan juga area-area harga bandar LG bayarnya ada di harga 210, jadi ada potensi LG jualan di atas, kemudian akan turun ke AVG-nya dan dibeli lagi sehingga diangkat lagi dan dijual lagi di harga atas kembali. Seperti itu Bapak Ibu untuk OBMD. Untuk scalping menarik, untuk jangka menengah sangat tidak menarik. Kemudian saham selanjutnya yaitu adalah saham SMDM. Yang kemarin saya bahas saham SMDM tidak menarik, ternyata masih naik. Tidak apa-apa karena sebelumnya dibeli oleh para retail dan saya tidak berani untuk mengikuti para retail. Jadi saya merekomendasikan untuk hindari dulu Bapak Ibu karena naiknya sudah ketinggian. Kita lihat dari chart satu harinya, bisa kita lihat sini sudah naik sebesar 18%, dan kalau Bapak Ibu memiliki profil risiko yang sangat agresif dan berani scalping dengan nilai yang tinggi, kemarin sudah saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu beli di harga sini Bapak Ibu, di harga 286 sampai 290, dan ternyata pagi tadi sudah dijemput di harga itu kemudian mantul ke atas dan setelah breakout malah naik makin tinggi lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang berani ambil sesuai rekomendasi saya di harga 288 sampai 290, happy cuan. Tapi yang belum berani beli dan ketinggalan kereta, tidak apa-apa karena masih banyak saham lain yang lebih menarik secara teknikal dan juga secara bandarmologi. Apakah menarik untuk sekarang? Menurut saya sangat tidak menarik. Kenapa? Karena nilainya sudah terlalu tinggi dan ada potensi untuk menurun. Kemudian secara teknikal juga sebenarnya ada, kita lihat di sini ada support dan mantul tadi sore kemudian naik lagi, kemudian ada potensi, saya melihat ada potensi akan turun karena di sini kita lihat bahwa ada divergence Bapak Ibu.
Ini ada divergence, jadi price-nya naik, harganya naik, tapi indikator MACD-nya turun, jadi ada potensi dia makin turun dengan target di harga 354 dan sudah tercapai, tapi ada target lagi yang kedua yaitu di harga 336. Jadi menurut saya untuk Bapak Ibu yang scalping dan agresif, Bapak Ibu bisa consider belinya di area sini aja Bapak Ibu, di harga 334 sampai 338, dan jual cepat saja mungkin di area 346 karena ada potensi ini makin turun lagi ke bawah. Coba kita lihat di chart 1 jamnya. Bentar Bapak Ibu. Error untuk chart 1 jamnya error, kita langsung aja lihat di chart 1 harinya. Kita gunakan Fibonacci, apakah sudah mencapai target dari low sebelumnya ke high sebelumnya. Ini sudah melebihi target bahkan di 333. Oke. Selanjutnya sebentar Bapak Ibu, 2,68 ada di sana. Mungkin kalau besok bisa masih nanjak, maksimal mungkin ada di 390 Bapak Ibu, tapi saya tidak yakin untuk makin nanjak karena harganya sudah makin tinggi dan hari ini ada potensi terjadi distribusi, ada NI dan ZP bahkan nilainya sangat tinggi, dan ini MG, mungkin MG beli ini adalah retail atau big player yang spekulan Bapak Ibu, karena buyer yang lain adalah buyer dari retail dan sisanya yang penjual adalah penjual dari bandar. Jadi untuk para spekulan masih menarik, tapi untuk saya yang tidak berani spekulasi di saham seperti ini tidak menarik Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, SMDM tidak menarik untuk jangka menengah, tapi scalping masih menarik kalau harganya dibawa ke area 334 sampai 340. Seperti itu. Saham selanjutnya yaitu saham Jekon. Ini saham terakhir ya yang kita bahas. Oke, menurut saya menarik kalau menilai dari broker hari ini. Sebentar Bapak Ibu, saya cek secara teknikal apakah menarik. Oke, sudah menyentuh resisten dan turun. Apakah menarik? Sangat menarik kalau misalnya Bapak Ibu berani beli lagi di area bawah. Dan kita lihat di chart 1 jamnya terlebih dahulu. Sepertinya sedang error untuk stock bid di 1 jam. 30 menit juga error, 5 menit juga error. Oke. Kenapa error ya? Sebentar Bapak Ibu. Kenapa hari ini error? Maaf Bapak Ibu, kayaknya terjadi error untuk chart stock bidnya. Jadi terpaksa kita lihat dari chart 1 harinya saja. Untuk support terdekatnya Bapak Ibu, ini kan ada candle yang wick atasnya tinggi. Ini ada potensi bahwa terjadi aksi jual yang sangat tinggi di harga atas, di resistennya, dan bandar-bandar berhasil jualan di atas. Ada potensi besok-besok akan turun dulu. Dan area yang menarik untuk Bapak Ibu pantau adalah di harga sini Bapak Ibu, yang resist become support di harga 159 sampai 164. Kemudian jika berhasil tembus, Bapak Ibu masih consider last buy ada di harga sini Bapak Ibu. Di harga last bottomnya yaitu di 144 sampai 147. Jika ke bawah itu Bapak Ibu harus consider jual karena ada potensi turunnya makin dalam ke harga 120-an. Untuk broker summary-nya untuk hari ini menarik karena ada yang beli walaupun ini PD, mungkin PD retail yang spekulasi. Penjualnya juga didominasi oleh retail, jadi ini antara retail versus retail. Kalau kita tarik garis dari pertama kali terbang besarnya di sini di 30 Agustus terjadi akumulasi besar dari PD dan nilainya itu sangat signifikan dibanding yang lain. Bisa jadi ini adalah PD, bukan PD retail, tapi ini adalah PD market maker yang berkamuflase menjadi retail. Di sini CP mungkin retail, FS bukan, GR mungkin retail, dan ini penjualnya KI Bandar jarang dipakai retail, YP mungkin retail, AZ mungkin retail, dan overall ini nilai top 1 dibanding top 1 pembeli dan top 1 penjual, lebih banyak top 1 pembeli, jadi kita consider ini sebagai akumulasi Bapak Ibu.
karena akumulasi jadi menarik dengan AVG di 157 dan jauh, jadi cukup berbahaya untuk beli di harga sekarang, tapi kalau misalnya di support di harga 160 dan support kedua di 144, sangat menarik Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pantau. Jadi menurut saya seperti itu, supportnya pertama di 160, support keduanya di 144 sampai 147, ke bawah itu di cut loss. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari 200 Bapak Ibu akan cuan banyak karena potensinya itu ada di harga menggunakan Fibonacci ada di harga 232 Bapak Ibu. Jadi harga sini bisa menjadi resisten kalau misalnya tembus dari harga 200. Tapi sebelum tembus 200 akan lebih baik lagi jika turun terlebih dahulu dan bandar akumulasi lagi sehingga kita bisa masuk lagi dan cuan lebih tinggi lagi sampai harga 230. Seperti itu Bapak Ibu. Jekon sangat menarik. Buy on weakness saya rekomendasikan, jangan buy on breakout, karena buy on breakout itu cukup berbahaya. Rewardnya tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung Bapak Ibu. Oke, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa aja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam karena saya shoot video ini di jam 19.17.